Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kalian pada hari ini? Baik, alhamdulillah. Nah, ketika ibu berkata, "Bagaimana kabar kalian semua pada hari ini?" Kalian semua menjawab, "Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar." Oke, kita mulai ya. Bagaimana kabar semua kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kalian semua pada semangat semua ya, tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ibu ingin satu orang memimpin doa terlebih dahulu. Ayo silahkan, siapa yang mau? Kamu nak? Ya silahkan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada yang tahu nggak nih kita akan belajar apa? Belajar apa nak? Iya, benar sekali. Kita akan belajar tentang operasi hitung pada pecahan tidak senilai. Baiklah anak-anak, alhamdulillah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk bersama-sama belajar matematika. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kita bersama-sama untuk bernyanyi lagu Indonesia Raya. Ayo silakan berdiri semua ya. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, karena kita sudah selesai menyanyinya, silahkan semuanya masing-masing duduk kembali. Nah, pada hari ini ada yang tahu nggak kita akan belajar apa? Belajar apa nak? Iya, benar sekali. Kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan tidak senilai.
Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Indri Talita, ya hadir. Imam Syaiful, hadir. Feby Aurora, hadir ya. Indah Wahyuni, hadir juga. Alhamdulillah ya, pada hari ini kalian semua dapat hadir untuk belajar matematika. Nah, semoga pada pembelajaran ini kalian lebih bersemangat. Oke. Sekarang Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apa sih pecahan tidak senilai ini? Ada yang tahu nggak? Iya, benar sekali. Jadi, pecahan tidak senilai adalah pecahan yang tidak memiliki pengali atau pembagi yang sama antara pembilang maupun penyebut. Jadi, tulis adalah apa tadi, Kak? Iya, pecahan yang tidak memiliki pengali atau pembagi yang sama antara pembilang dan penyebut. Nah, jadi ini adalah pengertian pecahan tidak senilai. Apa tadi, Nak? Pecahan tidak senilai adalah pecahan yang tidak memiliki pengali atau pembagi yang sama antara pembilang dan penyebut. Jadi itu ya pengertian pecahan tidak senilai. Nah, sampai di sini udah paham belum? Alhamdulillah. Kita lanjut lagi ya. Baiklah, selanjutnya adalah kalian semua coba perhatikan pada gambar di samping ini. Ini adalah papan pecahan. Nah, dari masing-masing gambar tersebut, hitunglah dengan cara pembagian apakah benar bahwa pecahan tersebut dikatakan tidak senilai. Nah, kalian perhatikan ya. Di nomor 1 ini ada 2/4. Ini adalah lambang tidak senilai. Jadi 2/4 tidak senilai dengan 6/8. Kenapa bisa dikatakan tidak senilai, Nak? Iya, karena di sini dalam satu lingkaran ini terdapat sebagian saja yang diarsir atau diwarna. Sedangkan ini melebihi warna seperti ini. Jadi di sini kan satu lingkaran dibagi menjadi 4 nih. Terus diarsir 2. Jadi dibaca 2/4. Sedangkan ini mempunyai 8 potongan. Diarsir menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6/8. Maka dari itu kita lihat dari segi gambarnya bahwa setengah ini berbeda dengan melebihi setengah. Jadi ini bisa dikatakan tidak senilai. Nah, juga ada cara yang kedua. 2/4. Tidak senilai dengan 6/8. Ini 2 dan 6 ini angka yang mana yang paling besar, Nak? Iya, benar sekali.
Jadi yang paling besar ini adalah angka 6. 6 harus dibagi berapa untuk mendapatkan hasil 2? Dibagi berapa? Ya, dibagi 3. 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. Jadi di sini kita tulis angka 3. Nah, sedangkan di bawah ini penyebutnya angka berapa yang paling besar, Nak? Ya, jadi yang paling besar itu adalah angka 8. Nah, 8 dibagi berapa untuk menghasilkan angka 4? Jadi 8 dibagi 2 yaitu menghasilkan angka 4. Tetapi sedangkan di awal ini dibagi angka 3. Sedangkan di bawah ini 8 dibagi 3 tidak bisa. Nah, jadi 8 dibagi 2 itu adalah 4. Karena pembagian antara bilangan angka 3 dan angka 2 ini tidak sama, ini dikatakan pecahan tidak senilai. Kecuali jika pembagian antara angka 3 terus di bawahnya juga 3 itu sama, maka itu dikatakan pecahan senilai. Sampai di sini ada yang paham? Ada yang tidak mengerti? Alhamdulillah, pada paham semua ya? Alhamdulillah. Kita lanjut lagi pada soal nomor kedua. Ini adalah 1/4 tidak senilai dengan 3/4. Kenapa dikatakan tidak senilai? Karena di sini 1/4 yaitu 1 diarsirnya adalah 1/4. Sedangkan di sini diarsir atau diwarnanya adalah 1, 2, 3, 3/4. Otomatis dari segi gambarnya kita melihat luas daerah sini dan luas daerah sini berbeda. Sehingga menjadi 1/4 dan 3/4. Kita hitung dengan cara yang kedua. 1/4 tidak senilai dengan 3/4. Angka 3 dengan angka 1 yang paling besar adalah angka 3. Jadi untuk menghasilkan 1 ini 3 dibagi berapa, Nak? Iya, dibagi 3. Sedangkan angka 4 untuk mendapatkan hasil 4 ini dibagi 1. Jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4. Nah, dari hasil pembagian ini sudah jelas dikatakan tidak senilai. Karena apa? Karena yang di atas ini sudah tercantum bilangan angka 3. Sedangkan di bawah ini angka 1. Sehingga angka 3 dan angka 1 ini tidak sama bilangannya. Kalau bilangannya sama, misalnya di atas 3, di bawahnya 3, ataupun di atas 1, di bawah 1, itu dikatakan pecahan senilai. Sedangkan ini pecahan tidak senilai. Dia memiliki pengali atau pembagi yang tidak sama. Nah, ini artinya pecahan tidak senilai. Ini adalah kita beralih ke nomor 3. Contoh soal. Sepasang roti dibagi 3 sama besar, maka tiap bagiannya bernilai. Jadi ada roti biskuit dibagi menjadi 3 sama besar. Nah, jadi sesudah dibagi 3 anak-anak, maka tiap bagian ini bernilai berapa? Nah, dari 1 kita dibagi 3 yaitu jadi jawabannya adalah 1/3.
3. Nah, ini adalah jawabannya. Yang nomor 4. Ada sebuah roti berbentuk lingkaran. Kita bagi menjadi 5 potong. Menjadi 5 potong ya. Nah, ini menjadi 5 potong. Terus kemudian kita arsir nih menjadi 3 bagian. Kita arsir rotinya sebanyak 3 buah. Jadi bagian yang diarsir ini menunjukkan pecahan berapa? Nah, yang diarsir ini ada 3. Hasil keseluruhan potongan rotinya ada berapa? Ya, 5. Jadi dapat dihitung 3/5. Oke, contoh selanjutnya. Baiklah anak-anak, silakan kalian lihat pada gambar yang berikut ini. Ini adalah gambar apa anak-anak? Ya, benar sekali. Ini adalah pizza pecahan. Jadi dari masing-masing pizza ini dapat dipotong menjadi 8 potong. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dari satu pizza ini dapat dipotong menjadi 8 potongan. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Ini contoh soalnya adalah 3. Kita turunkan dulu ya isi-isi pizzanya. Baiklah, ini adalah soal-soalnya. Di sini ada 3/4. Kita tempelkan ke sini. Ditambah 5/8. Nah, kita masukkan 3/4. Jadi kita masukkan 1, 2, 3. Jadi ini adalah 3/4. Ada 1 bagian, 2 bagian, 3. Jadi 3/4 ditambah 5/8. Kita masukkan 3 potong, 4, dan 5. Nah, berapakah hasilnya? Karena di sini ini beda, penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Oke.
Penyebutnya adalah 3/4 ditambah 5/8. Nah, sama dengan menghasilkan penyebut yang sama-sama 8, yaitu kita harus mencari KPK-nya antara 8 dan 4. Jadi, KPK antara 8 dan 4 itu adalah 4, 4. 8, 4, 8. Jadi masing-masing KPK-nya adalah 8. Kita tulis penyebutnya adalah 8. 8 dibagi penyebut yang pertama ini adalah angka 4. 8 dibagi 4 yaitu 2. Nah, 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Jadi kita tulis nih, di sini adalah hasilnya 6. Nah, 8 dibagi 8, ada yang tahu? Iya, benar. 8 bagi 8 adalah 1. 1 kita kalikan angka yang di atasnya adalah 5. Jadi 1 dikali 5 adalah 5. Sama dengan 6 ditambah 5 berapa? Iya, 11. Jadi 11/8. Jadi hasilnya kita tulis adalah 11/8. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi dari hasil 3/4 ditambah 5/8 ialah menjadi hasilnya 11/8, seperti cara yang ada di sini. Kita lanjut ke nomor kedua. Kita dikurang, kita ambil ya penjumlahannya, kita ganti dengan kurang. Nah, 6/8 dikurang 2/8. Ya. Berapakah hasil pada operasi pengurangan pada pecahan tersebut? Kita hitung ya. Nah, karena di sini penyebutnya sudah masing-masing sama, jadi kita nggak perlu untuk menyamakan penyebutnya. Jadi kita langsung saja menghitung pembilangnya. 6 dikurang 2. Oh iya, lupa. 6/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6/8 dikurang 2/8. Kita ambil 3 potong. Ya. Ini adalah pecahan 6/8. Sedangkan ini 2 dari masing-masing 8. Jadi penyebutnya udah sama, kita hanya mengurangkan antara pembilangnya saja. Jadi 6 dikurang 2 sama dengan berapa? Iya, 4. Jadi adalah hasilnya 4/8. Jadi seperti ini ya anak-anak, cara menghitung pengurangan pada pecahan. Kalau sudah penyebutnya sama, nggak usah disamakan lagi, langsung menghitung pembilangnya aja. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nomor 7. Di sini ada 6/8. 6/8. Kita kurangi dengan 2/4. Kita kurangi dengan 2/4. Kita ambil angka yang tadi, kita tempel untuk hasilnya.
Berapakah 6/8 dikurang 2/4? Maka dari itu, kita masukkan pizza potongannya terlebih dahulu. Ini ada 2 potongan, ditambah 4 potongan. Kita tambah 2 lagi. Jadi 6/8. Tambah 2/4. Nah, kita tambahkan 2/4. Satu, 2. Nah, jadi ini adalah potongan dari 2/4. Hasilnya adalah, karena penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan terlebih dahulu. Kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Nah, di sini ada 8 dan 4. Kita tulis ulang ya, 6/8 dikurang 2/4 sama dengan penyebut dari KPK dari angka 8 dan 4 ini adalah seperti yang tadi, yaitu 8. Kita tulis di sini 8. 8 dibagi 8, yaitu hasilnya 1. Nah, 1 dikalikan angka 6 yang di atasnya ini menjadi berapa, nak? Iya, 6. Jadi 1 dikali 6 menjadi 6. Terus yang kedua adalah 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Nah, 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Jadi 6 dikurang 4 sama dengan 2/8. Jadi ini ya hasilnya. Sedangkan yang tadi itu adalah hasilnya 4/8. Ini adalah 2/8. Ini adalah soal nomor 7 ya. Oke, selanjutnya di hasil dari 6/8 dikurang 2/4 yaitu menghasilkan 2/8. Nah, ini adalah contoh pecahannya. 2 dari per 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini adalah tentang perkalian, yang mana dari 3/8 dikali 1/8. Tiga per 8 dikali 1/8. Jadi karena penyebutnya sudah angka 8, kita langsung mengalihkan antara pembilang dan pembilang. Kita masukkan terlebih dahulu pecahan 3/8. Ini adalah pecahan 3/8. Sedangkan yang ini adalah 1/8. Nah, untuk mengalihkan antara 3/8 dan 1/8 ini, karena penyebutnya sudah sama, nggak usah disamakan lagi. Jadi
kita hitung dikalikan saja. Nah, pembilang dikali pembilang. Yang kedua, penyebut dikali penyebut. 3 dikali 1 ini berapa anak-anak? Ya, 3. Kita tulis hasilnya adalah 3. Kita masukkan pecahannya sebanyak 3 buah. Nah, ini adalah 3 per 3 per 8 dikali 8 adalah 64. Ya. Karena di sini cuma potongannya 8 saja, jadi Ibu nulis 64. Nah, 3 adalah pembilangnya, 64 adalah penyebutnya. Jadi, ketika ada soal dikalikan ini, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, sampai di sini ada yang paham nggak nih? Ya, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke anak-anak, kita lanjut lagi ke nomor 9. Nah, pada soal nomor 9 ini, kita juga sama menghitung operasi hitung perkalian pada pecahan tidak senilai. Kita lihat sebagai contoh berikut ini. Soalnya adalah 2/4. Ini 2/4 dikali 1/3. Hasilnya kita masukkan 2/4. Ini adalah 1 bagian. Ini adalah 1 bagian juga. Sehingga pecahan ini menjadi 2/4. Kita masukkan 1/3. Ini adalah 1 bagian dari 3. Jadi masing-masing nilai ini bernilai 3. Dipotong menjadi 1 berbagi 3. Mendapatkan hasilnya adalah, karena penyebutnya tidak sama, kita kalikan terlebih dahulu. 2 dikali 1 berapa? Ya, 2. Sedangkan 4 dikali 3 12. Jadi berarti di samping itu adalah 2/12. Kita tulis 2/12. Kita masukkan potongannya sebanyak 2. Ini adalah 2 dari per 12. Jadi kalau perkalian itu caranya adalah menghitung sama-sama pembilang dan penyebut. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Kita turunkan dulu. Yang pertama adalah soal 3/8. Kita tempelkan. Terus soal 3/8 dibagi 5/8. Ayo, berapa hasilnya? Ada yang tahu nggak? Kita hitung sama-sama ya. Kita hitung bersama-sama.
Ini dibagi, bukan dikali ya. Kalau dibagi, yaitu caranya kita tunggu dulu ya. Kalau soal nomor 10 itu dibagi, jadi 3/8 dibagi 5/8. Kita masukkan dulu puzzle pecahannya, pizza pecahannya, yaitu 3. 3/8 ini sudah dimasukkan. Terus 5/8. 2, 4 tambah 1 jadi 5/8. Nah, kita hitung ya. Karena di sini sistemnya pembagian, yaitu kita ubah jadi perkalian. Dikali silang antara pembilang dikali penyebut, penyebut dikali pembilang. Nah, jadi 3/8 dibagi 5/8 itu kita kalikan silang. 3 dikali 8, 5 dikali 8. Hapus dulu ya. 3 dikali 8 ada 3 dikali 8 per 5 dikali 8. 3 kali 8 berapa anak-anak? 8 16? Iya, 24. Hasilnya adalah 24 per 5 dikali 8. Ada yang tahu? Ayo berapa? 40? Iya, benar sekali. Jadi 5 dikali 8 adalah 40. Nah, di sini sudah tercatat 24/40. Apakah ini bisa disederhanakan? Ya, bisa. Jadi 24 dan 40 ini karena nilainya masih besar, kita bisa kecilkan lagi ya anak-anak. 24 bisa dibagi 2 enggak? Iya, bisa, karena 24 dibagi 2 itu hasilnya adalah 12. Nah, sedangkan 40 kalau dibagi 2 itu berapa anak-anak? Iya, 20. Nah, jadi hasilnya adalah 12/20. Nah, untuk soal yang terakhir ini adalah bisa dikecilkan lagi. Ayo, ada yang tahu nggak nih bisa dikecilkan berapa? Antara 12/20. Iya, 12, yaitu 12 dibagi 2 menjadi hasilnya 6. 6. Sedangkan 20 dibagi 2 10. Apakah bisa dikecilkan lagi anak-anak? Untuk soal yang terakhir ini adalah soal yang agak lebih berbeda dari soal-soal yang lainnya. Jadi karena 6 dan 10 ini bisa dikecilkan lagi, kita bisa menjadi 6 dibagi 2 itu 3. Sedangkan 10 dibagi 2 berapa? Ya, 5. Jadi hasil akhirnya adalah 3/5. Sebenarnya untuk mencapai hasil yang ini juga boleh. Karena ini masih besar, bisa kita kecilkan lagi menjadi 3/5. Tapi kalau kalian menjawab dengan jawaban yang ini, sudah Ibu benarkan. Nah, inilah materi-materi tentang pecahan atau operasi pecahan tidak senilai. Jadi, ingat ya, antara pecahan senilai dengan tidak senilai itu berbeda. Sedangkan pecahan senilai itu menghasilkan pengali atau pembagi yang sama, sedangkan pecahan tidak senilai memiliki pembilang dan penyebut yang menghasilkan bilangan tidak sama. Jadi itulah bedanya antara pecahan tidak senilai dengan pecahan senilai. Baiklah, terima kasih anak-anak. Mungkin hanya itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Ibu mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ketika dalam mengajarkan kalian dalam pembelajaran pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.